Hai Bunaya, pada pembelajaran di bab 5 ini, materi gizi dan nutrisi diharapkan setelah mempelajarinya, kalian mampu mengetahui dan membedakan makanan bergizi dengan makanan yang tidak bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, simak videonya lebih lanjut ya. Anak hebat, protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Kita bisa mendapatkannya dari makanan-makanan yang sehat ya, seperti di dalam ikan, telur, ayam, dan makanan lainnya. Bunaya, tahukah kalian protein fungsinya sangat banyak? Protein berfungsi untuk menjaga dan menjalankan fungsi tubuh semua makhluk hidup. Nah, ini dia macam-macam fungsi dari protein. Yang pertama, fungsi dan pemeliharaan jaringan dan sel-sel tubuh. Yang kedua, protein membentuk dan memperbaiki sel-sel jaringan tubuh yang rusak. Dan yang ketiga, membuat hormon yang membantu sel-sel mengirim pesan dan mengkoordinasikan kegiatan tubuh. Yang keempat, membuat antibiotik untuk sistem kekebalan tubuh kita. Yang kelima, berperan dalam kontraksi otot. Kemudian yang keenam, membuat enzim. Dan yang ketujuh, sebagai cadangan dan sumber energi. Wah, banyak sekali ya fungsi dari protein. Ayo makan makanan yang sehat ya. Tahukah Bunaya dengan mineral? Ya, mungkin kalian pernah mendengarnya ya. Tapi, tahukah kalian fungsi mineral dan pengertian mineral itu sendiri? Fungsi mineral sangat berdampak bagi tubuh kita. Mengapa ya? Karena mineral memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Manfaat mineral dapat mengacu dari fungsi-fungsi mineral tersebut. Berikut fungsi dari mineral. Yang pertama, menghasilkan enzim mengontrol tekanan osmotik pada tubuh. Yang kedua, membentuk struktur jaringan. Yang ketiga, merawat kesehatan tulang dan gigi. Yang keempat, membantu pembentukan zat antibodi atau zat kekebalan. Yang kelima, membantu kontraksi otot dan respons saraf. Yang keenam, mencegah nyeri pada otot, mengendalikan keseimbangan kadar air dan asam basa dalam darah. Yang ketujuh, merawat fungsi otak. Yang kedelapan, menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kesembilan, menjaga kesehatan jantung dan saraf. Wah, sekarang kita jadi tahu nih fungsi-fungsi dari mineral. Mineral merupakan zat gizi yang diperlukan manusia dalam mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan dalam jumlah yang kecil atau sedikit. Mineral memiliki komposisi unsur murni dan garam sederhana yang begitu kompleks dengan berbagai macam bentuk. Tahukah kalian akibat dari tidak makan makanan yang bergizi dan bernutrisi? Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Ada anak yang tidak nafsu untuk makan dan terlihat tidak bersemangat. Ya, akibat tidak makan makanan yang bergizi dan bernutrisi bisa menyebabkan kekurangan gizi. Kekurangan gizi atau malnutrisi terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Penyebabnya berupa pola makan yang buruk, makan makanan yang sembarangan, makanan-makanan yang tidak sehat,
atau kondisi pencernaan dan penyakit lainnya. Anak pintar, kekurangan gizi tidak boleh disepelekan loh, karena bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang fatal. Kesehatan merupakan suatu hal yang penting di dalam tubuh manusia. Manusia tidak bisa menjalankan hidupnya secara normal tanpa kesehatan. Anak-anak yang kekurangan gizi memiliki tubuh yang kurus dan tidak lincah. Ketidaklincahan anak juga bisa disebabkan kekurangan karbohidrat atau protein. Gizi pada anak bisa tercukupi dari makanan. Makanan yang bagaimana ya? Ya, tentu saja makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang sehat menjadi hal penting dalam penciptaan tubuh sehat. Tidak hanya untuk anak-anak saja, namun kaum dewasa pun harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikut ini adalah akibat dari kekurangan gizi yang perlu kita perhatikan loh. Yang pertama, terganggunya fungsi pertumbuhan. Agar anak tumbuh tinggi, jangan lupa untuk memberikan asupan kalsium yang cukup untuk pertumbuhan tulangnya. Dengan memperhatikan asupan kalsium, anak akan terhindar dari bahaya kekurangan kalsium. Yang kedua yaitu tenaga yang berkurang. Orang yang kekurangan gizi akan memiliki tenaga yang berkurang dan terlihat lesu, tidak bersemangat. Yang ketiga, daya tahan tubuh menurun. Akibat kurangnya gizi yang masuk ke dalam tubuh bisa menyebabkan daya tahan tubuh menurun dan menyebabkan kita menjadi mudah sakit. Yang keempat, struktur otak tidak berkembang dan tergantungnya fungsi otak. Jika struktur otak tidak bisa berkembang secara sempurna, akan mengakibatkan fungsi otak yang terganggu. Yang kelima, perubahan perilaku. Tentunya Bunda ya bertanya-tanya, apa hubungannya gizi dengan perilaku ya? Perilaku atau perbuatan dan gizi memiliki hubungan yang erat. Saat anak-anak maupun dewasa yang kekurangan gizi bisa membawa perubahan perilaku berupa perasaan tidak tenang. Orang dengan kekurangan gizi bisa mudah marah, cengeng, dan juga apatis. Perubahan perilaku ini terjadi karena kekurangan gizi, terutama karbohidrat dan protein, sehingga mereka akan merasa lapar. Rasa lapar menyebabkan keseimbangan emosi yang tidak stabil, sehingga perilaku bisa berubah-ubah. Nah, sekian pembelajaran dunia tematik kali ini. Semoga bermanfaat ya. Nah, sekarang kalian jadi tahu nih manfaat gizi dan nutrisi bagi tubuh kita, serta akibat dari kekurangan gizi dan nutrisi tersebut. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.